Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan diskusi bersama dengan narasumber di studio, kita coba pantau nih salah satu titik dari 160 titik yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ya. Ini di Makassar, Sulawesi Selatan, ada rekan kita Samsul Ma'arif. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan-rekan, Makassar adalah salah satu titik nantinya menjadi lokasi pemantauan hilal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini pemantauan hilal 1 Syawal 1445 Hijriah nanti dilaksanakan di Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar di lantai 18. Nah, di tempat saya sekarang ini sudah ada beberapa alat yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemantauan dan penentuan arah matahari. Di sini ada 3 alat. Untuk lebih jelasnya di sini ada dengan siapa, Mbak? Atas nama Sartika, Pak. Sartika, bisa dijelaskan di sini ada apa nih? Ya, boleh, Pak. Jadi di sini ada beberapa instrumen falak yang bisa digunakan oleh kami di Pengelola Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini ada 3 alat. Yang pertama ada namanya tongkat istiwa ini. Tongkat istiwa ini yaitu memiliki 2 tongkat atau gnomon yang berfungsi untuk mengukur arah kiblat. Kemudian di sini ada alat yang bernama Volvel inovasi yang digunakan untuk menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu sendiri. Kemudian ada alat selanjutnya, alat untuk menentukan awal waktu sholat. Ya, di sini merupakan karya dari kami di Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu untuk menentukan awal waktu sholat khususnya di daerah Kota Makassar itu sendiri. Terus namanya tadi? Namanya Sartika, Pak. Iya, Sartika. Jadi nanti ini juga bisa digunakan untuk menentukan nanti di mana ada posisi matahari gitu? Ya, benar, bisa mengukur untuk posisi matahari itu sendiri dengan melihat arah bayangan matahari itu sendiri, Bapak. Iya, seperti itu. Bisa, iya. Baik, nah selain 3 alat ini nanti akan digunakan dalam pemantauan hilal, juga di belakang saya ini ada kubah yang sudah ada teleskopnya. Di sini ada 2 kubah dan masing-masing kubah ada teleskop yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemantauan hilal. Nah, tentunya di sini sudah ada bapak-bapak dari UNISMU yang akan melakukan pemantauan hilal. Pak, nah kita akan berbincang sebentar. Pak, nanti ini kalau untuk pemantauan hilal kira-kira posisi hilal ada di mana gitu dan bagaimana kemungkinan untuk hari ini? Ya, baik, terima kasih. Siapa sorry, Mas? Bapak Hizbullah Salam selaku pengelola Observatorium Universitas Makassar. Ya, baik. Silakan, Pak. Jadi gambaran sedikit terkait dengan pelaksanaan Ru'yatul Hilal sebentar. Alhamdulillah kami turut berbahagia karena menjadi tuan rumah atas pelaksanaan Ru'yatul Hilal di Makassar ini. Adapun kondisi hilal sebentar di Makassar sendiri dengan lintang 5 derajat lintang selatan dan juga bujur 119 derajat bujur timur, itu hilal sendiri berada pada ketinggian 5 derajat 51 menit sampai dengan rentang 6 derajat 7 menit seperti itu ya. Kemudian posisi hilal sendiri ada di bagian utara daripada matahari. Iya. Di sini akan ada 2 teropong yang akan digunakan untuk pemantauan, Pak, ya? Betul. Jadi saat ini kami bersama Pak Mursyid berada di Dom A. Kami menyebut dengan Dom A. Kemudian ada 2 dom di sini yang kami datangkan dari Polandia langsung. Alhamdulillah. Adapun di saat ini kami berada di Dom A atau teleskop yang utama untuk meneropong hilal tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian di sebelah ada Dom B, itu untuk manual untuk kunjungan para tamu nanti. Ya. Baik, Pak Sebelah, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, selain 2 kubah di sini yang berisi alat pemantauan, juga nantinya akan ada beberapa teleskop lagi yang akan digunakan oleh BMKG wilayah 4 Makassar dan juga dari Stasiun Geofisika Goa untuk melakukan pemantauan di tempat ini. Ini agak berbeda dari pemantauan tahun-tahun sebelumnya, di mana sebelumnya pemantauan di Makassar dilakukan di rooftop Mall GTC, namun kali ini pemantauan dilakukan di Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar di lantai 18, dan kita juga di tempat ini tentunya bisa melihat langsung ke arah ufuk matahari nantinya. Menurut yang disampaikan tadi bahwa nantinya hilal akan berada di sebelah bawah utara matahari, dan kemungkinan posisi matahari atau hilal akan berada di 5 derajat. Dan jika
tidak ada gangguan cuaca, maka kemungkinan mungkin hilal bisa teramati. Dan untuk kondisi cuaca saat ini di wilayah Makassar memang cerah berawan, dan tentunya kita berharap agar nanti cuaca ini akan terus bertahan sehingga ini akan memudahkan bagi para petugas untuk melakukan pemantauan hilal. Nah, untuk pelaksanaan pemantauan hilal di sini nanti memang di sini sekarang sudah mulai ada persiapan yang dilakukan oleh pihak dari Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, dan nantinya sekitar pukul 15.30 tim dari BMKG wilayah 4 Makassar juga akan tiba di tempat ini untuk melakukan pemantauan. Karena memang selain dari pihak BMKG, biasanya juga ada ormas-ormas Islam lainnya yang turut melakukan pemantauan. Dan pastinya kita akan sama-sama menantikan seperti apa nanti hasil dari pemantauan yang akan dilakukan hari ini. Namun hampir sama dengan yang disampaikan dari Observatorium Unismu Makassar yang menyatakan bahwa nanti ketinggian hilal, ini informasi awal hasil perhitungan sementara dari BMKG yang menyebutkan bahwa untuk hari Selasa 9 April hari ini matahari akan terbenam pada pukul 18:04 detik, dan bulan akan terbenam pukul 18:32. Jadi ada waktu sekitar 27 menit yang dimiliki oleh petugas untuk melakukan pemantauan, karena informasinya nanti ketinggian hilal akan berada di 5 derajat. Namun itu hasil dari perhitungan sementara, dan tentunya kita akan sama-sama menantikan seperti apa nanti hasil dari pemantauan langsung yang akan dilakukan di lantai 18 Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar ini. Itu dulu rekan-rekan laporan dari Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, Samsul Ma'arif, reporter kami dari Biro Makassar, tentunya sudah siap untuk mengawal informasi sepanjang hari ini, bahkan nanti puncaknya hingga sidang isbat dilakukan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih, Samsul. Saya ke Pandang dulu nih sebelum ke Pak Kiai Asrorun Niam. Makassar saja sudah memprediksikan ya, atau mungkin dalam hitungannya sudah 5 derajat. 5 derajat. Seperti itu. Artinya, Pandang? Artinya itu hilal secara teoritis sangat mungkin untuk dapat dilihat. Dan itu tadi kita perhatikan jadi catatan, itu ru'yahnya itu tempatnya di Muhammadiyah. Jadi Universitas Muhammadiyah. Ini artinya apa? Diskusinya sudah bukan hisab ru'yat lagi. Tadi kalau saya bilang hisab sudah nggak ada masalah, semuanya sudah sama. Ru'yat pun sebenarnya begitu. Di Muhammadiyah pun sekarang perkembangan terakhir di Muhammadiyah itu kami akan mengadopsi kalender global yang hasil konferensi di Turki tahun 2016. Nah, itu juga sudah mengakomodir ru'yat. Nah, dengan ru'yat yang hampir seperti di Makassar itu di ketinggian 5 derajat. Jadi sekarang diskusinya alhamdulillah mulai banyak kemajuan ya. Kalau dulu dianggap Muhammadiyah itu tidak pakai ru'yat sama sekali, kita sekarang mengakomodir ru'yat juga, gitu kan. Dan hisab jelas-jelas semuanya sudah dapat menerima. Jadi insya Allah akan bersama-sama. Pak Kiai, ini kita sebenarnya sangat senang kalau memang nantinya Lebaran akan bersama-sama, karena kan biasanya setiap tahun ada perbedaan. Kenapa, Pi? Kenapa? Ya ayam udah saatnya disantap tapi masih nggak jadi. Biasanya apa sih yang membuat dari pemerintah maupun Muhammadiyah ini bisa berbeda di Lebarannya, tapi kali ini bersama-sama? Ini ya, intinya begini. Sungguh pun secara fikih dimungkinkan terjadinya perbedaan. Praktiknya kita dianjurkan untuk mencari titik temu sebanyak mungkin ngapain berbeda kalau bisa sama dan bersatu. Esensinya itu kita tetap menghargai perbedaan, tetapi jangan eksploitasi yang dicari adalah titik-titik beda. Nah, bagaimana sebanyak mungkin kita ikhtiarkan untuk mencari titik temu dan juga titik persamaan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Endang, ketika Muhammadiyah mengadopsi hisab sebagai penentu. Faktanya sekarang pun juga dinamis ya. Di titik Makassar untuk tempat ru'yah itu di Muhammadiyah. Artinya ini sebagai sinyal ada adaptasi, ada take and give di dalam metode penentuan awal Syawal, awal Ramadan, dan ini kabar baik juga ya.
Sehingga sedapat mungkin nanti pada satu waktu ketemu irisan yang secara metodologis bisa disatukan, secara praktis juga bisa dibersamakan. Nah, saya kira ini hal yang penting dan terus diikhtiarkan. Jangan berhenti kepada titik beda, setelah itu ya sudah selesai. Atau bahkan kemudian melanggengkan perbedaan. Padahal ini sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa dicarikan titik temu. Misalnya hari ini sudah menjadi komitmen kita untuk bersama. Tahap yang harus dilewati adalah ru'yat. In case nih, in case ru'yat nggak bisa menyaksikan secara langsung di 120 titik karena semua hujan, semua tertutup misalnya ya. Nah, kalau titik ekstrim penganut ru'yah yang dulu ini yang nggak berlaku, jadi harus disempurnakan menjadi 30. Tetapi ada jalan moderasi, termasuk juga di Nahdlatul Ulama. Secara teori astronomis dia bisa dilihat, jadi ketinggian tadi 5 atau bahkan ada yang 7. Kemudian secara faktual nggak bisa dilihat, ini sudah bisa ditetapkan untuk masuk dengan teori yang disebut sebagai hisab imkanur ru'yah. Menggunakan teori hisab, tetapi secara nalar dia bisa dilihat, sekalipun faktualnya nanti tidak terlihat. Ini menurut tanpa harus membulatkannya kan menjadi betul. Dan banyak ulama yang sudah menyatakan itu boleh dengan teori hisab imkanur ru'yah. Salah satunya adalah Imam Al-Haytami. Nah, kalau berbicara mengenai ya insya Allah kita bersama-sama ya. Mungkin dari Pak Endang, ini dari Muhammadiyah harapannya seperti apa sih kepada masyarakat melihat penentuan 1 Syawal? Saya komentarnya macam-macam tuh yang tadi. Iya. Walaupun udah bersama tetap aja ada komentar-komentar negatif dari netizen ya. Kalau ujungnya bisa bersama kenapa awalnya nggak bareng-bareng juga sih? Barangkali julid tuh kayak gitulah. Ya, tentu saja ini kita patut syukuri. Tadi alhamdulillah sudah ada berbagai kemajuan ya, kita mencoba terus mencari titik temu ya, para guru-guru kita, para ulama kita ya, maupun dari para cendekiawan. Nah, ini harus diketahui oleh para netizen nih terutama gitu, bahwa mereka tidak diam, bahwa mereka tidak melanggengkan perbedaan atau konflik bahkan ya. Kami semua tetap berupaya untuk mencari titik temu itu. Jadi bagaimana sedapat mungkin ya, paling tidak ya, ada pemahaman di tingkat grassroots bahwa kalaupun terjadi perbedaan ini kita sepatutnya tetap menjaga kebersamaan dalam pengertian persaudaraan. Ya, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tidak membuat kita menjadi berjarak, tapi sama-sama saling mendoakan. Nah, begitu. Jadi kita harapkan momen Idul Fitri yang sekarang bisa berbarengan ini itu bisa mungkin ya akan menjadi momentum untuk kita bisa ngobrol lebih dekat gitu. Tadi yang bisanya cuma nyinyir doang bisa belajar. Gitu. Pak Endang nih dipancing dikit keluar juga nyinyir. Oke, tapi apapun itu ya untuk Muhammadiyah barengan. Iya kan? Kalau Muhammadiyah memastikan hari ini, itu yang pada julid juga pada miriah. Terima kasih. Terima kasih Pak Endang, Pak Kiai sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.